Aku belajar menahan tangis, bukan dari motivasi, bukan dari film sedih, bukan dari kata-kata Instagram, tapi dari pandangan yang paling sering aku lihat sejak kecil. Sore itu aku pulang dari sekolah dengan selembar uang kertas pembayaran. Harga buku modul baru 250.000. 250.000 itu mungkin cuma uang jajan harian untuk anak orang kaya, tapi untuk kami itu rasanya seperti mimpi. Aku datangi ibu. Bu, minggu depan harus sudah bayar. Ibu menatap kertas itu, menghela napas, menelan ludah. Ibu usahakan, ibu akan cari ya nak. Kalimat ibu selalu begitu. Aku menelan pahit, rasanya aku seperti dosa yang ibu lahirkan. Aku ingin sekali bilang, Bu, jangan cari cara, gak usah. Tapi aku juga ingin punya masa depan. Aku ingin keluar dari kehidupan yang miskin ini. Ibu masuk kamar, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lalu ayah pulang, membawa 2 ikan lele hari ini. Ayah dapat 2 ikan lele hari ini, nak. Aku menatap 2 ekor ikan lele kecil itu seperti menatap 2 lembar harapan yang putus. Aku berdiri, gelap. Yah, aku perlu uang 250.000 buat buku modul. Ayah duduk di bangku plastiknya, membuka korek api, menyulut rokok seperti biasa. Kita jual ikan ini nanti, bisa jadi uang tambahan. Aku tertawa sinis. 2 ikan ini 10.000 pun belum tentu. Ayah menatapku. Kita butuh uang nyata, bukan ikan kecil. Aku melanjutkan dengan emosi. Yah, ini serasa bukan hidup. Ini bukan keluarga. Ini kayak kita seakan-akan menunggu keajaiban jatuh dari langit. Ayah menatapku, perlahan berkata, Mancing itu satu-satunya yang bikin ayah masih hidup sampai sekarang. Aku termangu beberapa detik, lalu aku mengucapkan kalimat paling kejam yang pernah keluar dari mulutku. Kalau cuman itu yang ayah bisa, mending ayah hidup sendirian. Ibu muncul dari dapur, mendengar semuanya. Jangan bicara seperti itu, Hema. Tapi semuanya sudah terlontar. Aku masuk kamar, mengunci pintu dan menangis seperti bocah. Jam 2 dini hari aku terbangun karena haus. Aku keluar kamar pelan, dan aku lihat ibu yang duduk di samping kasur, sedang memijat kaki ayah yang sedang tidur. Tangan ibu gemetar, tapi ia tetap menjijit pelan, dengan minyak gosok yang sudah hampir habis di botol kecil itu. Ibu melihat aku. Tidur sana. Aku duduk di lantai. Bu, apakah ibu menyesal menikah dengan ayah? Ibu diam lama, sampai aku kira ibu tidak akan menjawab. Lalu ibu berbicara. Andai ibu tidak menikah dengan ayah, kamu tidak ada. Kalimat itu langsung membelah jantungku. Dan ibu hidup untuk kamu. Jadi, ibu tidak pernah menyesal melahirkan kamu. Air mataku runtuh. Aku memeluk lututku. Aku menutup wajah dan menangis tanpa suara. Esoknya ayah tidak memancing untuk pertama kalinya setelah entah berapa tahun. Ayah hanya duduk di halaman rumah, tidak bicara apapun, tidak merokok. Ibu bilang, kamu butuh uang ya? Sini, biar ayah bantu. Hatiku tertusuk. Ayah ke pabrik terdekat. Aku ikut mengantar. Di sana, ayah tidak malu untuk meminta pekerjaan apa saja. Angkat karung pun boleh. Aku menunduk, pipiku hangat. Waktu ayah pulang malam itu, ia menyerahkan uang 150.000 hasil uang muka kerja ke ibu. Tangannya gemetar. Ibu menangis. Aku memalingkan wajah, takut ayah lihat mataku memerah. Hari Minggu berikutnya, ayah memancing lagi, tapi bukan karena lari dari kehidupan, karena ia sudah menjalankan kewajiban. Aku duduk di sampingnya. Kami termangu lama, sampai ayah berkata pelan,
Aku melihat ayah dengan setengah tidak percaya. Ayah bilang begini bukan untuk pembenaran, tapi untuk jujur. Ayah lelah hidup tanpa tujuan. Ayah mau berubah. Aku menatap permukaan air. Aku juga mau berubah ya, jawabku. Berubah bagaimana? Aku mau sekolah lebih keras. Aku mau kuliah. Aku mau jadi laki-laki yang ibu dan ayah banggakan. Ayah tersenyum tipis. Dan ayah mau bantu kamu mencapainya. Malam itu aku masuk ke kamar ibu. Ibu sudah tidur, peluk sajadahnya. Aku duduk pelan di samping kasur. Aku bilang pelan sekali, takut ibu bangun. Bu, aku akan keluarkan kita dari kemiskinan ini. Suatu hari nanti, bukan dengan membenci ayah, tapi dengan mencintai kalian lebih besar dari luka-luka yang aku punya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku lahir, aku merasa siap jadi laki-laki. Bukan karena aku tidak sakit, tapi karena aku memilih tetap hidup meski hati retak.